Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Sumatera Barat dimanapun Anda berada. Senang sekali pemirsa, dialog Rumah UMKM kali ini kembali hadir selama 1 jam ke depan bersama saya Syariful Islah. Tentunya akan menghadirkan narasumber yang merupakan pelaku UMKM yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Untuk tema kita hari ini pemirsa, saatnya branding bicara. Nah, di tengah persaingan UMKM yang semakin ketat, diferensiasi produk menjadi salah satu kunci utama. Namun, kita seringkali melihat bahwa beberapa produk dengan spesifikasi yang hampir sama atau mirip, tetapi memiliki nilai jual yang berbeda, serta loyalitas pelanggan yang sangat berbeda. Nah, bersama dengan narasumber kita kali ini, kita akan mengetahui strategi seperti apa yang dilakukan oleh narasumber kita untuk membranding produknya, agar menjadi produk yang tidak hanya sekadar dijual, tetapi juga menjadi produk yang dicari oleh konsumen. Bersama dengan narasumber kita hari ini, Ibu Yulia Ningsih. Kita langsung ajak untuk ngobrol pemirsa. Selamat siang Bu Yulia. Selamat siang Bang. Bu Lia panggilannya. Iya, Bu Gimana Lia. kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Oke, selamat datang juga di Dialog Rumah UMKM. Semoga nanti apa yang di-share ke pemirsa yang ada di rumah bisa bermanfaat juga nih. Nah, untuk mengawali perbincangan kita di siang hari ini nih, boleh nggak kita bercerita dulu nih, Ibu, Boleh. tentang bagaimana Ibu merintis usahanya, kemudian juga menjadikan usaha ini sebagai salah satu usaha yang hari ini masih berjalan gitu. Usaha saya ini sebenarnya yang baru sih dari Agustus 2025. Iya. Dan usaha ini adalah usaha yang keluar dari zona nyaman saya. Karena sebelumnya kurang lebih 20 tahun tuh saya bekerja sebagai trainer dan narasumber di bidang klinik dan kecantikan. Tapi karena anak saya yang menuntut untuk selalu saya stay di rumah, kebetulan dia masuk SD, makanya saya membuka usaha hijab ini dengan brand saya sendiri. Oke. Tuh. Berarti sebelumnya emang udah ada jiwa bisnisnya juga gitu Bu? Udah, karena memang kepinginnya sih sudah lama, tapi karena tanggung jawab yang di tempat lain kerja tuh banyak, jadi ya udah fokus ke sana aja dulu. Oke, berarti memang fokusnya harus dibagi juga. Iya. Tapi untuk switch atau berpindah nih, dari yang awalnya berfokus pada bidang komunikasi, kesehatan, dan kecantikan nih, akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang pengusaha. Itu gimana prosesnya Bu? Sangat berat sekali ya, Oke. karena kalau misalnya dengan yang biasa bekerja jelas kita jobnya. Kalau Iya. ini saya berusaha dulu gimana memperkenalkan produk saya, gimana saya promosi, saya melakukannya sendiri dari desain, proses segala macam. Tapi saya membrandingnya dengan diri saya yang punya keahlian sendiri, yaitu ya narasumber, kecantikan itu. Saya sharing kecantikan, di situ saya memasukkan untuk promosi hijab saya. Oke, nah sebelum kita bahas lebih banyak nih, bercerita lebih banyak lagi tentang bagaimana proses Ibu mengembangkan usahanya, kemudian juga tadi khususnya di branding ya, Iya, kita juga branding. mau ngeliat dulu nih, gimana sih sebenarnya proses di balik layarnya, kemudian juga produk-produk yang sudah dihasilkan juga. Dan pemirsa, berikut kita saksikan terlebih dahulu cuplikannya untuk Anda. Wah, luar biasa sekali tadi kita sudah melihat pemirsa ada beberapa sajian produk ya yang sudah dihasilkan. Tapi sebelum kita kupas tuntas masalah produknya, kita ingin bertanya dulu kepada Ibu Yulia nih tentang branding. Ini kan kalau
ngomongin soal branding itu erat kaitannya dengan brand atau merek juga gitu. Apa sih merek yang sedang dikembangkan hari ini Bu untuk produknya? Untuk brand saya itu mereknya Lovia Hijab. Lovia Hijab. Iya, Lovia Hijab tuh yang ada LOVEIA karena di belakangnya ada nama saya, Lia. Oke, berarti memang ada filosofinya juga. Iya, ada filosofinya. Jadi saya Lia dengan penuh cinta menghadirkan hijab ini untuk muslimah Indonesia. Wow, luar biasa sekali. Ini memang ada cerita atau makna di balik hadirnya brand ini juga gitu ya. Ada makna cinta untuk konsumen. Ini erat kaitannya juga dengan branding, bagaimana proses branding ini bisa menjadikan konsumen itu tidak hanya membeli ya Bu, tapi juga mengingat produk-produk yang dihasilkan juga gitu. Nah, untuk target marketnya atau pasarnya, sebagai seorang yang memperhatikan soal branding, pasti Ibu juga harus memperhatikan terkait dengan pasar dari produk ini. Gimana sih waktu itu Bu untuk menentukan pasarnya? Sebelum saya buka ini, saya udah survei terlebih dahulu apa yang dibutuhkan di pasar untuk tren hijab dan untuk kalangan umur berapa. Jadi saya untuk hijab saya tuh dari umur 17 tahun sampai 55 tahun. Jadi dia di setiap hijab saya punya segmen-segmen tertentu. Kayak misalnya pasmina kaos tentunya itu untuk yang 17 sampai anak-anak muda kuliah. Kalau ibu-ibu biasanya di hijab motif atau hijab printing seperti itu. Berarti memang untuk masing-masing motif ya atau bahan itu menentukan juga target pasarnya Bu? Iya, betul. Oke, kalau untuk anak-anak muda itu di bahan apa? Dia kaos pasmina kaos yang lebih sering dipakai gitu. Iya, kemarin tuh yang sempat yang viral meleot-meleot tuh. Nah, itu kan best seller tuh. Jadi saya juga menghadirkan itu. Kebetulan itu juga untuk anak muda jadi best seller juga di punya saya. Pasmina kaos. Oke, berarti ngomongin soal tren ya. Tren yang hadir di 2026 sekarang nih, kalau boleh Ibu jelaskan kepada pemirsa yang ada di rumah, siapa tahu yang lagi cari referensi untuk hijabnya, tren seperti apa sih sekarang yang lagi digandrungi juga Bu? Kalau sekarang tuh masih yang pasmina tuh udah tidak kaos lagi, mereka tuh mencari yang viskos bambu. Kebetulan memang saya juga udah keluar kemarin tapi udah habis. Udah sold duluan dibandingin si pasmina kaos karena kan itu yang terbaru. Nah, jadi kalau untuk anak muda masih trennya pasmina viskos itu untuk saat ini. Viskos ya? Iya, viskos bambu. Itu untuk semua usia kah trennya? Atau? Itu untuk tren anak muda sih. Anak-anak muda. Tapi kalau untuk ibu-ibu mungkin yang lagi cari-cari tren hijab juga boleh kalau ibu-ibu tuh sekarang masih dia dengan motif, sudah tuh dengan yang printing. Ibu masih di seputar itu aja. Masih di motif ya, Tapi kalau untuk produk dari Bu Lia nih, sekarang lagi ngembangin produk apa aja sih gitu? Kalau saya punya produk unggulan yang namanya hijab printing. Hijab printing? Iya, jadi hijab printing itu hijab yang saya desain sendiri. Dia punya 2, etnik India 1, Love Blossom 1. Etnik India tuh karena kan belum ada nih di Sumbar. Yang ada tuh kan di sini tuh yang etnik keminang-minangan. Kebetulan saya keturunan India, jadi saya ciptakanlah etnik India itu. Nah, kalau yang satu laginya Love Blossom tuh karena sesuai dengan brand saya ada love-nya, jadi saya buat juga itu satu lagi printing. Berarti ada 2 brandingan atau 2 motif yang menjadi motif tersendiri dari Ibu gitu ya, identitasnya gitu. Ada apa aja tadi? Ada yang motif etnik India sama Love Blossom. Itu untuk identitas khusus ya atau ciri khas dari hijab Ibu selain tadi motifnya ada apa aja? Kalau itu untuk khusus sih motif. Kalau dia ada satu lagi sebenarnya pas hijab motif. Hijab motif beda sama yang printing. Kalau printing itu saya yang desain motifnya, kita baru dilempar ke vendor untuk mencetak. Berarti ada pihak ketiga untuk bantu. Tapi kalau motif kain yang saya beli itu saya jahit. Dijahit sendiri juga? Nah, itu pun kalau motif saya tuh cuma 1 motif, 1 hijab. Berarti secara nggak langsung bisa kita tangkap juga ya. Ternyata untuk membangun branding ini menciptakan motif yang limited edition juga. Iya, betul. Kalau yang untuk motif-motif ini nih, biasanya kesulitannya apa sih? Karena kan tiap edisinya itu beda-beda nih yang diproduksi. Misalnya dalam 1 atau 2 bulan sekali Ibu memproduksi, motifnya beda dengan keluaran selanjutnya. Itu apa tantangannya? Memikirkan desain selanjutnya. Itu yang lumayan lama. Misalnya kayak ini nih saya mau buat lagi 2 bulan, kan udah mau habis nih. 2 bulan kemudian dari sekarang saya udah buat desainnya. Di situ yang sulit
membuat desain karena masih kerja sendiri kan, Iya. belum ada tim Oke. maksudnya. Kalau referensinya, karena ini kesulitannya di bidang desain ya, itu kan kita juga harus punya referensi yang kaya juga gitu. Itu cara nemuin referensi yang pas itu gimana sih, Bu? Saya biasa kalau untuk etnik India tuh ya seperti biasa lah, saya nonton India kayak gitu, atau lihat di banyak sekarang kan di Instagram segala macam fashion yang Love Blossom tuh juga kayak gitu. Saya lihat kita bisa gunain teknologi ya sekarang kayak Iya. ChatGPT atau apa gitu kan, lihat promosinya aja gimana bentuk stylenya, tapi kan nanti saya buat dengan versi saya sendiri Versi kayak sendiri. gitu. Berarti ATM ya, amati tiru modifikasi gitu ya. Berarti memang ada referensi-referensi yang memang dicari di berbagai referensi, kemudian juga dimodifikasi juga. Iya. Itu berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk tahapan produksinya, Bu? Kurang lebih 2 minggu 3 minggu. 2 minggu, 3 minggu untuk satu jenis produk berarti? Iya. Makanya saya buat produksinya 2 bulan sekali, karena nggak bisa, apalagi kalau yang paling lama si printing kan. Iya, yang Nah itu printing yang ya. nggak memang lama tuh siapin itu. Oke, tapi biasanya dalam satu kali periode produksi, dalam 2 bulan ya, itu bisa menghasilkan berapa jenis produk atau dalam jenis motif Kalau apa di aja? Campur tuh dia 50. Ada 50 edisi berarti? 50, iya. Oke. Dan kebetulan sebenarnya kalau udah produksi itu kayak sekarang udah mau produksi, itu udah di keep duluan. Jadi nanti udah pada habis, kayak belum tersedia saya udah habis kayak gitu. Berarti sistemnya pre-order ya? Bukan Pre-order pre-order juga? enggak juga Enggak sih, ya? karena pelanggannya selalu nanti pesan lagi kapan produksi, pesan lagi Oke. kayak gitu. Berarti udah ditandain nih ya, Iya, yang mau dipesen juga gitu ya? Iya betul. Oke, tapi kalau untuk sekarang di antara perjalanan bisnisnya nih, ini kurang lebih udah 1 tahun ya, kalau bisa Iya. kita bilang 1 tahun. Dalam proses branding ini, apa sih yang memang sangat terasa dampaknya ketika brandingannya berhasil gitu untuk kemajuan produknya gitu? Omsetnya naik. Omsetnya naik gitu ya? Karena sebetulnya waktu pertama sekali saya buka ini, usaha hijab saya nih, saya pertamanya dari cuman bikin tuh 20. Jadi 20 pieces. Itu belum ada yang printing motif segala macam, masih yang segi 4 sama pasmina aja. Yang biasa? Biasa dengan plastik yang polos. Jadi 2 bulan 3 bulan kemudian bisa saya buat dengan plastik yang berlogo saya sendiri. Sudah tuh 3 bulan kemudian lagi bisa buat dengan ada tasnya. Baru bisa juga buat dengan yang si hijab printing itu. Oke, ini sudah banyak ya berarti produk-produk yang dihasilkan itu. Dari Alhamdulillah. awalnya tadi 20 pemirsa, 20 pieces, Iya. sekarang udah banyak Banyak. produksinya gitu. Iya. Tapi kita penasaran juga sebenarnya dengan hijab-hijab yang sudah dihasilkan nih. Tadi udah diceritakan juga tentang motifnya, ada yang motif printing, kemudian juga dari bahan-bahan yang jadi tren juga sekarang Iya. gitu. Boleh kita spill untuk pemirsa yang ada di rumah, Bu? Boleh. Oke, yang mana dulu nih yang bakal kita ambil? Yang polos dulu kali ya? Boleh yang polos. Oke, ini ada salah satu produk ya Iya. dari Lovea Hijab. Lovea bacanya ya? Iya, ya, hijab. Boleh kita buka? Boleh. Nah ini kita mau memperlihatkan ke pemirsa yang ada di rumah ya tentang salah satu produk yang dibawa hari ini. Ada hijab dari Lovea Hijab. Kalau ini jenisnya apa, Bu? Nah, kalau ini yang standar sih itu namanya Paris Jadul. Jadi ini biasanya anak-anak sekolah nih yang suka yang nggak mau ribet, yang mau dia langsung tegak lurus cepet-cepet aja Iya. itu. Nah, ini yang dengan harga yang biasa. Oke. Ini bahannya berarti apa untuk Bahannya bahannya, Paris. jenis bahannya? Paris. Paris ya? Nah, dia serat kainnya tidak terlampau tipis, tapi tidak juga terlampau tebal, tapi dia tidak nerawang. Iya, Kalau benar. dilapisin tidak nerawang, tapi dia langsung tegak paripurna kalau Langsung set dipakai. juga kalau Iya, dipakai gitu langsung ya? setting ya. Oke, ini bahannya kalau sebenarnya nggak terlalu ngerti tentang hijab ya, tapi kalau kita coba rasain nih motifnya, maksudnya dari jenis bahannya ya, ini sangat lembut sekali dan kayaknya cocok banget untuk dipakai anak-anak muda yang aktivitasnya sering di luar atau aktivitas outdoor juga yang berkeringat gitu ya. Iya, betul. Ini cocok banget berarti Untuk yang simpel-simpel biasanya Untuk yang simpel juga. milih Paris Jadul mereka tuh. Oke, ini yang polos ya pemirsa yang mau cari referensi hijab yang anti ribet ya. Anti Langsung ribet ini bisa setting. jadi salah satu produk yang cocok juga untuk dipakai gitu ya. Iya. Oke, kita mau cari yang lain nih. Karena ini banyak banget. Ternyata ada yang motif atau yang printing juga ya. Iya, printing yang di depan. Yang best seller nih pemirsa. Kita lihat. Wow. Ini salah satu produk yang best seller juga dari Lovea Hijab. Dari Bulia ini boleh diceritakan juga nggak sih tentang
apa ya, lebih ke proses produksinya gitu. Karena kan ini tadi dari motifnya didesain sendiri ya? Iya, ini didesain sendiri kalau ini yang printing. Jadi karena dia ini yang love blossom tuh, karena kan dia loffia hijab tuh love ya sebenarnya di tengah-tengah. Kalau blossom itu kan bunga-bunga, karena saya juga suka bunga-bunga. Nah, jadi terciptalah ini dia desainnya. Blossom ini lebih ke bunga ya? Iya, bunga dan ada love-nya kayak gitu. Di situ ada nanti loffia hijabnya ada di situ. Ini berarti didesain sendiri untuk yang printing? Berarti cara ngedesainnya gimana nih, Bu? Kita ada pakai apa untuk pendesainnya ada yang mendukung pakai aplikasi sendiri yang juga? mendukung, iya. Kalau yang untuk ini, yang produk ini berapa lama sih ngedesainnya? Kalau untuk satu tuh, kalau inspirasinya cepet sehari, tapi kalau lama 3 hari lah paling lama. Kalau belum. Oke, tapi yang bedain antara yang polos ini ya dari segi bahannya dengan yang printing ini? Oh jauh beda, Bang. Kalau ini dia voile premium. Oh ini yang premium? Ini premium, kalau ini yang biasa. Kalau ini jelas dia pasti enggak transparan, sudah tuh lembut, dan tuh dia langsung juga mudah diatur. Karena angin pun dia enggak akan meleot, jatuh ya? gitu. Tapi ini lebih banyak dicari sama target konsumen yang usia berapa nih, Bu? Kalau itu biasanya 30 ke atas. Berarti ini untuk orang dewasa ya? Iya, untuk orang dewasa. Ini karena lebih motifnya mungkin lebih apa ya, lebih banyak juga, lebih rame juga, berarti memang lebih disukai sama ibu-ibu atau orang-orang muda dewasa atau juga apa gitu ya. Oke, baik. Kalau ngomongin soal harga, boleh kita ceritakan juga tentang harganya. Range berapa sih harga yang dikasih nih dari loffia hijab, Bu? Loffia hijab harganya standar sih, tapi pastinya kualitasnya tetap bagus, premium. Harganya dari 20.000 sampai 65.000. Ini sangat terjangkau ya, berarti di antara 20 sampai 60.000. Iya. Tapi kalau untuk yang pemasaran sekarang udah kemana aja nih dari loffia hijab, Bu? Masih di sekitar Sumbar sih pemasaran. Dia biasanya juga ikut bazar. Udah tuh jadi sponsor, biasa jadi kayak sponsor gitu. juga gitu ya. Baik. Nah Ibu, kalau untuk motif tadi kita udah bahas nih, yang printing kan Ibu desain sendiri. Iya, betul. Dibuat desainnya kemudian juga langsung dikasih ke vendor ya. Tapi ada juga nggak sih dari konsumen yang request gitu? Khusus dari konsumen kasih motifnya mungkin mau seperti ini, terus Ibu produksi juga? Kalau untuk request motif belum ada, tapi untuk request ukuran udah ada. Jadi makanya memang rencananya buat ukuran yang lebih syar'i, kan ada tuh 130 sama 140. Kalau ini kan ukurannya standar 115 kali 115. Berarti ukuran standarnya 115 kali 115. Kalau permintaan besok tuh yang lebih syar'i 130 kali 130. Baik. Nah ini tadi kita ngomongin soal produk juga, gimana cara merintisnya gitu ya. Tapi ada cerita atau pengalaman unik juga nggak sih selama Ibu menjalankan bisnis selama 1 tahun ini gitu, yang mungkin nggak bisa dilupakan juga dan menjadi cerita yang menarik dalam perjalanan bisnisnya gitu? Ada. Oke, boleh diceritakan? Kalau saya bisnis hijab nih, saya menjual dulu baru saya dapat uang. Oke, gitu kan. Gimana tuh? Kita promosi, istilahnya berusaha keras gitu, baru dapat terjual barang, baru kita dapat uang. Kalau dulu di zonanya setiap bulan selalu ada uang. Kayak ada gitu. pendapatan Gaji, pastinya ya gitu pasti. ya. Kalau hijab nih kan enggak pasti, bukan enggak pasti sih, ya ketika terjual lah. Tapi kalau di situ nih, tuh uniknya nih bisa kita kenal sama banyak orang, banyak relasi. Saya rajin ikut bazar-bazar, promosi, iya. Tapi di perbedaan itu nih, biasanya kan ada penghasilan tetap, kemudian juga sekarang lebih apa ya, kalau bisa kita ngomongin lebih ada effortnya juga gitu. Itu menyenangkan nggak sekarang untuk bisa menjadi seorang pengusaha? Senang sekali, karena dulu kita berjuang tuh untuk tempat orang lain. Kalau sekarang kita berjuang untuk usaha kita. Apalagi ketika pelanggan kita senang dengan produk kita, kembali mesan produk kita, itu suatu kebanggaan untuk saya sendiri. Gitu. Baik. Itu kunci dari branding tadi ya? Iya. Gimana konsumen itu bisa berulang nih untuk pesan, gak hanya sekali terjual, tapi mereka ingat dan pesan lagi. Pesan lagi, iya. Oke. Ibu, untuk pertanyaan terakhir nih, karena kita udah di penghujung segmen ini, boleh nggak dikasih nih pesan-pesan yang akan Ibu sampaikan kepada pelaku UMKM di luar sana yang ingin membangun bisnis juga, terus juga bagaimana strategi branding yang tepat untuk bisa kita lakukan dalam membangun bisnis? Silahkan. Ya, untuk teman-teman saya UMKM di luar sana, jangan takut untuk memulai bisnis Anda, karena dengan hal-hal kecil, langkah kecil,
akan berdampak besar untuk kita. Apalagi bagi saya yang mantan bekerja, dengan langkah besar yang saya ambil, insya Allah untuk kedepannya kita lebih baik dan produk saya bisa dikenal seluruh orang. Oke, baik. Terima kasih Bu Lia Iya, sudah hadir hari ini. Iya. Semoga apa yang disampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah ini bisa menjadi sesuatu yang berkesan juga dan pelajaran-pelajaran bisa diambil juga dari Iya. sesi obrolan kita tadi ya. Iya, makasih, Sukses Bang. selalu untuk usahanya Iya. dan semoga nanti usahanya semakin luas, semakin besar juga. terima- Oke. Dan pemirsa setelah ini kita akan kehadiran satu orang bintang tamu lagi yang akan bercerita juga tentang produk-produknya serta strategi branding seperti apa yang dilakukan untuk bisa memperkenalkan produknya agar bisa sesukses sekarang. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Dialog Rumah UMKM.